Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Wenbe Tano. Nah, dalam pembelajaran ini kita akan membahas tentang menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan anak-anak menonton tayangan video berikut ini dan dilanjutkan dengan mengerjakan soal. Lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Yang pertama, mendaftar istilah pada teks hasil observasi. Teks hasil observasi tidak pernah lepas dari penggunaan kata istilah. Apa itu istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Misalnya dalam bidang biologi, dan berikut adalah contoh penggunaan kata istilah dalam bidang biologi. Ada abiotik, amputasi, anatomi, antioksidan, asimilasi, dan sebagainya. Namun, penggunaan istilah tidak hanya dalam bidang biologi, ada pula dalam bidang pendidikan, bidang kedokteran, bidang kesehatan, dan bidang lainnya. Nah, selanjutnya terdapat tabel pada halaman 147 yang harus kita isi. Petunjuknya, isilah tabel dengan istilah yang kamu temukan pada teks 1, teks 2, dan teks 3. Teks 1 berjudul Hutan Bakau, teks 2 berjudul Museum, dan teks 3 berjudul Manggis. Silahkan kalian baca kembali teks 1, teks 2, dan teks 3, dan temukan penggunaan kata istilah pada ketiga teks tersebut. Sudah selesai membacanya? Oke, kita bahas sama-sama ya. Pada teks 1 dengan judul Hutan Bakau, terdapat penggunaan kata istilah antara lain ekosistem, habitat, abrasi, intrusi, karbon dioksida, dan sebagainya. Kemudian pada teks 2 antara lain museum, geologi, andesit, granit, fosil, etnis, dan sebagainya. Dan pada teks 3 antara lain tropika, Garcinia mangostana, xanthon, tanin, asam fenolat, dan sebagainya. Nah, itulah penggunaan istilah yang terdapat pada teks 1, teks 2, dan teks 3. Selanjutnya dilihat dari pola pengembangan urutan isi. Pola pengembangan isi laporan tergantung apa yang kita observasi. Pada halaman 148 di sana terdapat tugas 2, yaitu menelaah teks terumbu karang. Di sini kalian ditugaskan untuk mengisi bagian paragraf yang masih kosong. Kalian bisa cari informasi pada ensiklopedi atau internet atau juga buku pengetahuan yang relevan. Mari kita bahas sama-sama ya. Nah, inilah kerangka laporan dari terumbu karang. Ada definisi, habitat, perilaku, dan jenis dari berbagai segi bentuk. Ini adalah teks hasil observasi yang berjudul terumbu karang. Pada paragraf 3 dan 4 ada bagian yang masih kosong yang harus kalian isi. Mari kita bahas sama-sama. Dan inilah kerangka tadi yang kita kembangkan. Jika tadi paragraf 3 dan paragraf 4-nya ada bagian yang masih belum terisi, sekarang sudah kita isi sehingga menjadi paragraf yang utuh. Yang ketiga yaitu menelaah dan memperbaiki kepaduan paragraf. Dalam teks laporan hasil observasi harus memiliki kepaduan paragraf. Artinya, antara satu paragraf dan paragraf lainnya harus memiliki makna yang saling berkaitan,
sehingga menjadi paragraf yang utuh dan benar. Sebagai contohnya, coba perhatikan sebuah teks yang berjudul lebah. Kita akan mencari kalimat yang tidak padu dalam paragraf tersebut. Lebah memiliki ciri fisik secara khusus. Nah, paragraf ini menjelaskan ciri fisik lebah secara khusus. Sebagai serangga, lebah memiliki 3 pasang kaki dan 2 pasang sayap. Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya, badan lebah dibagi menjadi 3 bagian, kepala, torak, dan perut. Lebah memiliki berbagai manfaat dalam dunia kesehatan. Coba mana letak kalimat yang tidak padu atau tidak nyambung? Iya benar, kalimat yang tidak padu atau kalimat yang tidak nyambung terdapat pada kalimat terakhir, yaitu lebah memiliki berbagai manfaat dalam dunia kesehatan. Mengapa demikian? Karena tidak ada keterkaitan atau keterpaduan dari kalimat sebelumnya. Oke anak-anak, selanjutnya yaitu menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Apa itu menyunting? Menyunting adalah memperbaiki teks atau mengedit suatu kegiatan tanpa mengubah makna. Menyunting bertujuan untuk menyelaraskan penulisan dengan ketentuan penulisan yang benar. Dalam sebuah kalimat teks laporan hasil observasi, seringkali menggunakan ungkapan klasifikasi atau pengelompokan secara rinci. Coba kita lihat contoh kalimat berikut. Berdasarkan bentuknya, maka terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Nah, di sini terdapat kata yang klasifikasinya itu tidak nyambung karena ada kata maka. Dan kita perlu menyunting kata maka ini, sehingga perbaikannya menjadi berdasarkan bentuknya, terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2. Kemudian contoh yang kedua, yaitu manfaat daripada pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Nah, di sini sebenarnya terdapat kata yang tidak diperlukan, yaitu kata daripada. Mengapa demikian? Karena biasanya kata daripada ini digunakan untuk membandingkan sesuatu. Dan kita perlu menyunting kata daripada ini sehingga perbaikannya menjadi manfaat pasir putih untuk kehidupan sangatlah banyak. Nah, itulah contoh dari menyunting kalimat yang mengungkapkan klasifikasi. Yang kelima yaitu menyunting kalimat boros. Agar tidak terjadi pemborosan kalimat, maka dari itu kita harus menggunakan kalimat yang efektif supaya lebih jelas dan lebih hemat. Mari kita cermati contoh berikut. Manfaat yang terkandung dalam terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu adalah manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Nah, di sini terdapat kalimat boros dan tidak diperlukan, yaitu yang terkandung dalam dan adalah. Maka dari itu harus dilakukan penyuntingan. Sehingga yang benar adalah manfaat terumbu karang dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Yang keenam yaitu menelaah prinsip penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri atau nama diri geografi jika kata yang mendahuluinya menggambarkan kekhasan budaya. Contohnya Pulau Seram, Antartika, dan Sungai Kapuas. Tanda koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya jadi, dengan demikian. Selebihnya bisa kalian cermati sendiri ya. Selanjutnya yaitu penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Imbuhan asing adalah imbuhan yang berasal dari bahasa asing, misalkan dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris, yang masuk ke dalam bahasa Indonesia dan imbuhan tersebut sudah digunakan dalam struktur bahasa Indonesia.
Contohnya di sini ada imbuhan akhiran is yang memiliki makna bersangkutan dengan. Contohnya ada teknis, praktis, kronologis, dan biologis. Akhiran is ini merupakan adaptasi dari bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Teknis dalam bahasa Indonesia, imbuhan akhirnya adalah is. Sedangkan dalam bahasa Belanda yaitu teknik, yang imbuhan akhirnya adalah ch. Dan dalam bahasa Inggris yaitu technical, yang imbuhan akhirnya adalah al. Jadi dapat disimpulkan ya, imbuhan asing dari Indonesia yaitu akhirannya is, dari bahasa Belanda yaitu ch, dan dari bahasa Inggris yaitu al. Dan selanjutnya yaitu akhiran isasi, yang menyatakan proses atau menjadikan sesuatu. Contohnya yaitu spesialisasi, globalisasi, dan naturalisasi. Akhiran isasi, adaptasi dari bahasa Inggris, yaitu sebagai berikut. Spesialisasi, globalisasi, dan naturalisasi adalah adaptasi dari specialization, globalization, dan naturalization. Nah, itulah penggunaan imbuhan asing dalam teks laporan hasil observasi. Dan selanjutnya yaitu penggunaan kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Sedangkan kata tidak baku merupakan kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Perhatikan tabel berikut. Di sini kalian ditugaskan untuk mengisi kata baku dari kata tidak baku yang sudah ditentukan. Kata baku dari bawain adalah bawakan. Kata baku dari pengerusak adalah perusak. Kata baku dari merubah adalah mengubah, dan sebagainya. Kata baku dari inframerah adalah inframerah, hanya bedanya di sini terdapat spasi pada infra dan merah. Kata bakunya seharusnya yaitu inframerah disatukan. Begitu juga dengan ekstrakurikuler. Kata bakunya harus disatukan yaitu ekstrakurikuler. Nah, itulah penggunaan kata baku dan tidak baku. Demikian materi kita hari ini, menelaah bahasa pada teks laporan hasil observasi. Sekian dan terima kasih. Selamat